Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial, menyebut nama Nabi Adam alaihissalam, maka akan terlintas dalam benak pikiran kita sosok manusia pertama yang cerdas berakal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam adalah salah satu makhluk Allah. Awalnya dia bersama Hawa istrinya menjalani kehidupan di surga. Kemudian diturunkan Allah ke bumi untuk menjadi khalifah. Bersama istri dan keturunannya, Adam menjadi penghuni dan pengelola bumi. Kisah diturunkannya Adam ke bumi diawali saat Adam dan Hawa memakan buah huldi di surga. Allah melarang keduanya untuk memakan buah huldi. Dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, huldi, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zolim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Namun keduanya diusir dari surga karena terbujuk dengan rayuan iblis hingga mereka memakan buah huldi. Maka keduanya memakan buah tersebut. Lalu tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Quran Surat Toha ayat 121. Sahabat Buya Milenial, berikut ini bahasan cara iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam dan cara iblis masuk ke surga untuk menggoda Nabi Adam, padahal sebelumnya telah diusir dari surga. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Cara iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam. Ulama sepakat bahwa yang menggoda Adam untuk memakan buah larangan adalah iblis. Al-Qurtubi mengatakan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir dan yang lainnya bahwa iblislah pelaku yang menggoda Nabi Adam alaihissalam. Terdapat beberapa ayat yang menyebutkan bagaimana cara iblis menggoda Adam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga." Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua." Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Quran Surat Al-A'raf ayat 20-22. Dan firman Allah yang lain, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon kuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Quran Surat Toha ayat 120. Ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dari ayat ini, yaitu pendapat pertama, iblis menggoda Adam secara lisan dalam bentuk dialog dengan ucapan ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan mayoritas ulama. Maka bentuk godaan iblis adalah bersifat langsung, berkomunikasi berhadapan. Sebagian para ulama telah menyebutkan hal demikian sesuai dengan pendapat jumhur ahli tafsir. Imam Al-Qurtubi berkata dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas dan jumhur ulama berkata, iblis menggoda keduanya dengan bercakap-cakap secara langsung. Dalil akan pendapat ini adalah firman Allah Ta'ala. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua." Quran Surat Al-A'raf ayat 21. Pendapat kedua, iblis menggoda Adam melalui was-was dan bisikan hati dan bukan secara lisan. Al-Qurtubi menukil keterangan ulama lainnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa iblis tidak masuk surga untuk menemui Adam setelah dia diusir dari surga. Namun iblis menggoda Adam dengan kekuatan setannya dan was-wasnya kepada Adam, yang kemampuan itu Allah berikan kepadanya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW.
Sesungguhnya setan mengalir di pembuluh darah Bani Adam. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama, mengingat adanya ayat yang menegaskan sumpah iblis di hadapan Adam. Cara iblis masuk ke surga. Bagaimana cara iblis masuk ke surga? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Pendapat pertama, iblis masuk surga bersama ular. Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari radhiyallahu anhu dalam tafsirnya ketika menerangkan ayat ke-36 surat Al-Baqarah membawakan sebuah riwayat dengan sanadnya bersambung kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan lainnya, menerangkan ketika Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk tinggal di surga dan melarang keduanya memakan buah kuldi, iblis memiliki kesempatan untuk menggoda Adam dan Hawa. Namun ketika akan masuk ke surga, iblis dihalangi oleh malaikat. Namun dengan tipu muslihatnya, iblis kemudian mendatangi seekor ular yang waktu itu ia adalah hewan yang mempunyai 4 kaki seperti unta, dan ia adalah hewan yang paling bagus bentuknya. Setelah berbasa-basi, iblis lalu masuk ke dalam mulut ular dan ular itu pun masuk ke surga sehingga iblis lolos dari pengawasan malaikat. Al-Qurtubi menyebutkan keterangan dari Wahab bin Munabih, ulama tabi'in yang diriwayatkan Ibnu Razak. Iblis masuk ke dalam surga melalui mulut ular, sebagaimana onta buktiah, binatang tunggangan yang paling indah yang Allah ciptakan. Setelah iblis menawarkan diri ke semua binatang, namun tidak ada yang bersedia mengajaknya masuk surga. Setelah ular itu masuk ke dalam surga bersama iblis, keluarnya dia dari perut ular, kemudian dia menuju pohon larangan bagi Adam dan Hawa itu. Pertama kali dia mempengaruhi Hawa, dia membawa pohon itu ke Hawa. Lihatlah pohon ini, baunya harum, rasanya lezat dan warnanya indah. Dia terus mempengaruhi Hawa hingga Hawa pun mendekati pohon itu dan memakannya. Kemudian baru menggoda Adam. Kata Hawa, makanlah, aku sudah makan dan tidak ada masalah apa-apa. Adam pun makan dari pohon itu. Tiba-tiba pakaiannya terbuka dan terlihat kemaluan mereka. Mereka telah melakukan dosa. Lalu Adam masuk ke pohon itu dan dipanggil oleh Allah. "Di mana kamu?" tanya Allah, dan Allah Maha mengetahui. "Saya di sini ya Allah," jawab Adam. "Mengapa kamu tidak keluar dari situ?" tanya Allah. "Saya malu kepadamu ya Allah," jawab Adam. Lalu Allah berfirman kepada Adam, "Turunlah ke bumi, asal penciptaanmu." Ular itu pun dilaknat dan kakinya dilenyapkan menjadi bagian perutnya serta dijadikan permusuhan antara ular dengan manusia. Karena itulah kita diperintahkan untuk membunuhnya. Tafsir Al-Qurtubi. Pendapat kedua, iblis masih memungkinkan masuk surga, hanya saja tidak dimuliakan dan masuk dalam keadaan terhina. Al-Baidawi menyebutkan, ada yang mengatakan dia tidak boleh masuk ke dalam surga dengan penghormatan, sebagaimana dulu dia masuk ke dalam surga bersama para malaikat, dan dia tidak dilarang untuk menggoda Adam sebagai ujian bagi Adam dan Hawa. Sikap kita sebagai muslim mengimani yang global. Masalah semacam ini adalah goib. Tidak ada yang tahu kejadian aslinya kecuali Allah dan para pelaku sejarah peristiwa itu, sehingga tidak ada ruang untuk berijtihad atau mengkhayalkan bagaimana keadaan sejatinya. Hanya saja yang penting untuk ditekankan di sini bahwa kita wajib mengimani semua informasi yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Meskipun bisa jadi informasi itu mengundang tanda tanya di benak kita, andai tidak ada keterangan ulama tentang bagaimana iblis menyesatkan Adam, kita tetap wajib percaya bahwa iblis adalah pelaku yang menyesatkan Adam ketika di surga. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dan ladang permusuhan telah terjadi antara iblis dan bala tentaranya dengan Adam dan keturunannya. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Quran Surat Al-Isra ayat 53.
Maka berhati-hatilah sebagaimana yang Allah peringatkan dan mintalah pertolongan kepadanya dengan ikhlas dalam menjalankan agama. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang muklis di antara mereka. Quran Surat Sad ayat 82 dan 83. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.